Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Indah Nuraini, P1857 05109. Di sini saya akan menjelaskan dari kuis dan juga tugas 5 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Soal yang pertama yaitu konversi NFA ke DFA. Dari soal kita dapat kita lihat di mana state-nya yaitu Q0, Q1 dan Q2 dengan inputan 0, 1 dan juga 0,1. Dimana pada NFA sendiri Q0 yang diinputkan 0 akan state tag-nya itu Q0 ke diri dia sendiri. Lalu Q0 yang diinputkan 1 dia state tag-nya itu Q2. Lalu Q1 diinputkan 0 dia ke Q1, Q1 inputan 1 dia 0, Q2 ke 0 dia Q0 Q1, Q2 ke 1 itu Q1. Untuk pengkonversian ke DFA-nya, state Q0 ke 0 itu dia Q0 atau ke diri dia sendiri. Selanjutnya Q0 ke 1 dia ke Q2, lalu Q1 ke 0 dia Q1, Q1 ke 1, Q1 inputan 1 itu 0, Q2 diberi inputan 0 itu Q0 Q1, Q2 dengan inputan 1 itu Q1, Q0 Q1 dengan inputan 0 itu Q0 Q1, lalu Q0 Q1 dengan inputan 1 itu hasilnya yaitu Q0 Q1. Ekivalensi NFA dengan DFA, dimana dapat kita lihat pada soal yang pertama yaitu dengan state A, B, dan C, dimana dengan inputan ekivalensi 1 dan 0, dimana dapat kita lihat, kita buat dulu tabelnya. Tabelnya itu A, B, C, dimana A yang diberi inputan 0 dia akan menghasilkan A, dan A dengan inputan ekivalensi dia akan menghasilkan himpunan A, B, C. Selanjutnya yang B yaitu diinputkan 0 dia akan 0, B diinputkan ekivalensi hasilnya 0, C dengan inputan 0 dia 0, C dengan inputan ekivalensi itu 0. Lalu selanjutnya ke DFA NFA dengan equivalency move itu dapat kita lihat, kita buat lagi tabelnya A, B, C. Dengan A kita inputkan 1 menjadi 0, ada inputan equivalency jadi 0, B inputan 1 dia C, B equivalency dia C, dan state C inputkan 1 yaitu C, dan C equivalency kita inputkan equivalency menjadi C. Equivalency NFA ke DFA masih soal di atas. Tadi kita mencari yang A, sekarang kita cari yang B. Kita cari input yang diinputkan 0 dia akan mengarah ke 0, lalu B dengan inputan ekivalensi dia akan mengarah ke 0. Selanjutnya B dengan inputan 1 dia akan mengarah ke C, dan B dengan inputan ekivalensi dia akan mengarah ke C. Selanjutnya state C, di state C sendiri ekivalensinya C yang jika kita inputkan 0 dia akan 0, dan C jika kita inputkan ekivalensi dia akan 0. C jika kita inputkan ekivalensinya kita inputkan 1 maka dia akan C, dan C jika kita inputkan ekivalensi dia akan C. Lalu selanjutnya ekivalensi NFA ke DFA dapat kita lihat pada gambar yaitu dimana A, B, C yang diinputkan 0 maka dia akan menjadi himpunan A, B, C, karena yang diinputkan 0 mereka akan kembali ke state mereka lagi seperti itu. Lalu A1 dia C, B0 itu 0, B1 itu C, C0 0, dan C1 1. Nah, dari soal tadi terdapat cara pengerjaannya di mana terdapat rumusnya, di mana rumus faktorial n faktorial per n min k faktorial dikali k faktorial sama dengan 5 faktorial
bagi 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dikali 3 faktorial 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10. Yang kedua kita cari distinguishable-nya, dimana A, B, A, C, A, D, A, E itu masuk distinguishable, B, C, B, D, B, E itu masuk distinguishable, C, D, C, E itu distinguishable, dan D, E itu distinguishable. Selanjutnya distinguishable selanjutnya yaitu untuk AB-nya. Untuk AB-nya yaitu A0 dia akan menjadi B, lalu B0 dia akan menjadi C. Nah, B dan C ini termasuk distinguishable. Sedangkan A1 dia akan menjadi D dan B1 menjadi E, dimana disebut sebagai distinguishable. Lalu yang selanjutnya distinguishable AC. Untuk state A dan C, A0 dia akan B, lalu C0 dia akan B, dimana B dan B itu state akhir bentuk terakhir dimana disebut dengan indistinguishable. Selanjutnya A1 dia D dan C1 dia E, maka distinguishable. Selanjutnya distinguishable selanjutnya itu AD. AD sama dengan B, D A0 sama dengan B, dan D0 sama dengan C termasuk indistinguishable. Selanjutnya A1 sama dengan D, D1 sama dengan E termasuk indistinguishable. Selanjutnya distinguishable selanjutnya itu B dan C, dimana B0 sama dengan C, C0 sama dengan B termasuk indistinguishable. Selanjutnya B1 sama dengan E, C1 sama dengan E termasuk indistinguishable. Selanjutnya indistinguishable B dan C, B0 sama dengan C, C0 sama dengan B termasuk indistinguishable. Lalu B1 dia E dan C1 dia E itu indistinguishable. Indistinguishable selanjutnya itu B dan D. B0 sama dengan C, D0 sama dengan C termasuk indistinguishable. B1 sama dengan E, D1 sama dengan E termasuk indistinguishable. Indistinguishable selanjutnya yang kita cari itu C0, dimana C0 sama dengan B indistinguishable, D0 sama dengan C itu termasuk indistinguishable. C1 sama dengan E, D1 sama dengan E termasuk indistinguishable. Jadi dapat kita lihat indistinguishable-nya yaitu BC, BD, CD, dan BC. BC, B0, C0, BC0. Dimana dapat kita buat transisinya yaitu A dengan inputan 0, 1, lalu BC0 dengan input BCD dengan inputan 0 mengarah ke state akhirnya yaitu E, dimana dengan inputan 0, 1 dia mengarah kembali ke state akhirnya yaitu E. Selanjutnya meminimalkan DFA. Pengertiannya itu meminimalkan DFA berarti mengurangi jumlah step bagian dari FA yang diberikan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu hapus semua status yang tidak dapat dijangkau dari status awal melalui rangkaian transisi DFA manapun. Langkah 2, gambarkan tabel transisi untuk semua pasangan status. Langkah 3, sekarang pisahkan tabel transisi menjadi 2 tabel TI dan T2. T1 berisi semua status akhir dan T2 berisi status non-final. Langkah 4, temukan baris serupa dari T1 sedemikian rupa sehingga 1 menghasilkan QR dimana sama dengan P dan R sama dengan P. Itu berarti temukan dua kada yang memiliki nilai A dan B yang sama dan hapus salah satunya. Langkah 5, ulangi langkah 3 hingga kamu tidak menemukan baris serupa tersedia di tabel transisi T1. Langkah 6, ulangi langkah 3 dan 4 untuk tabel T2 juga. Langkah 7, sekarang gabungkan tabel T1 dan T2 yang telah dikurangi. Tabel transisi gabungan adalah tabel transisi DFA yang diminimalkan. Contoh meminimalkan DFA. Dari gambar di atas dapat kita lihat state mulanya yaitu Q0 dan berakhir di Q5. Dimana di DFA tertentu Q2 dan Q pada status tidak dapat dijangkau, jadi hapus saja. Jadi tinggal dihapus saja. Lalu yang kedua, gambarkan tabel transisi untuk negara bagian lainnya. Mari kita lihat tabelnya seperti di bawah ini. Langkah 3, sekarang bagi baris tabel transisi menjadi 2 set. Yang pertama itu satu set berisi baris-baris itu yang dimulai dari status non-final, dimana tidak terdapat finalnya atau akhirnya. Lalu
Lalu selanjutnya set lain berisi baris tersebut yang dimulai dari status akhir, dimana Q5 adalah final state-nya atau status akhirnya. Langkah 4, set 1 tidak memiliki baris yang mirip, jadi set 1 akan sama. Langkah 5, pada set 2, baris 1 dan baris 2 serupa karena Q3 dan Q5 transit ke status yang sama pada 0 dan 1. Jadi lewati Q5 dan kemudian ganti Q5 dengan Q3 sisanya. Langkah 6, sekarang gabungkan set 1 dan set 2 sebagai di bawah ini. Meliminasi DFA dari status A itu DFA hanya ada satu jalur untuk input spesifik dari state saat ini ke state berikutnya. DFA tidak menerima perpindahan 0, yaitu DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter masukan apapun. DFA dapat berisi beberapa state akhir. Ini digunakan dalam analisis lexical decompiler. Meminimalkan DFA ketika ada state yang tidak dapat dijangkau. State tidak dapat dijangkau adalah state yang tidak dapat dijangkau dari state awal DFA. Untuk string input apapun, state yang tidak dapat dibedakan adalah state yang tidak dapat dibedakan satu sama lain untuk setiap string input. Minimalisasi DFA metode pengisian tabel teorema Myhill-Neyrod. Algoritmanya itu masukkan DFA, output DFA meminimalkan, dimana langkah pertamanya itu gambarlah tabel untuk semua pasangan Q1, Qj yang tidak harus terhubung secara langsung, semua pada awalnya tidak ditandai. Langkah 2, pertimbangkan setiap pasangan negara bagian QI dan Qj di DFA, di mana QI elemen F dan Qj bukan elemen F. Atau sebaiknya dan tandai mereka. Di sini F adalah himpunan keadaan akhir. Langkah 3, ulang langkah ini nggak akan dapat menandai status lagi jika pasangan tak bertanda. QI, Qj tanda jika pasangan state QIA, state QIA ditandai untuk berupa alfabet masukan. Langkah 4, gabungkan semua pasangan tidak ditandai QI, Qj dan jadikan mereka satu keadaan di DFA yang dikurangi.